Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai menteri koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Frederick Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Frederick bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Frederick menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya. Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.